your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Timnas Indonesia berburu amunisi baru. David Jonathans, pemain muda Bayern Munich, siap dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya memperkuat skuadnya menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia kembali melakukan manuver strategis dengan membidik pemain muda berbakat yang berkarir di Eropa. David Jonathans, pemain muda yang saat ini memperkuat tim junior Bayern Munich, menjadi incaran terbaru untuk dinaturalisasi. Langkah ini dilakukan guna menambah daya saing Indonesia di kancah internasional, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. David Jonathans adalah pemain muda keturunan Indonesia Belanda yang lahir pada 15 Maret 2004 di Amsterdam, Belanda. Ia dikenal sebagai pemain bertahan yang solid dengan kemampuan teknis yang baik. Jonathans memulai karir sepak bolanya di Akademi Ajax Amsterdam sebelum pindah ke Bayern Munich pada usia 16 tahun. Di klub raksasa Jerman tersebut, Jonathans menunjukkan perkembangan pesat dan dianggap sebagai salah satu talenta masa depan di lini pertahanan. Sebagai pemain yang dapat beroperasi di beberapa posisi di lini belakang, seperti bek tengah dan bek kanan, Jonathans memiliki keunggulan dalam membaca permainan, tackle bersih, serta kemampuan untuk memulai serangan dari belakang. Dengan postur tubuh yang ideal dan kecepatan yang memadai, Jonathans diharapkan bisa menjadi benteng kokoh di lini pertahanan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikenal memiliki strategi yang matang dalam pemilihan pemain. Ketertarikan terhadap David Jonathans didorong oleh kebutuhan Timnas Indonesia untuk memperkuat lini pertahanan, terutama menghadapi tantangan yang semakin berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalaman bermain di Eropa, meskipun masih di level junior, dianggap sangat berharga dalam menambah kualitas dan kedalaman skuad Garuda. David Jonathans adalah pemain muda dengan potensi luar biasa. Dia sudah mendapatkan pendidikan sepak bola yang sangat baik di Eropa, dan saya yakin dia bisa beradaptasi dengan cepat di Timnas Indonesia. Kehadiran Jonathans akan menambah dimensi baru di lini pertahanan kami, terutama dari segi kecepatan dan kemampuan teknis, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, segera bergerak cepat untuk memulai proses naturalisasi David Jonathans. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah aktif dalam mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, dengan tujuan meningkatkan kualitas timnas. Jonathans, dengan usia muda dan potensi besar, dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi melibatkan berbagai tahapan, termasuk persetujuan dari keluarga, kesediaan pemain, dan pemenuhan syarat administrasi di Indonesia. Dari beberapa laporan, Jonathans dan keluarganya menunjukkan minat yang besar untuk mendukung langkah ini. Bahkan, Jonathans disebut-sebut tertarik dengan prospek bermain di Asia dan mewakili tanah leluhurnya di pentas internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan optimisme tinggi terhadap proses ini. David Jonathans adalah talenta muda yang sangat potensial. Kami percaya bahwa dia bisa menjadi bagian penting dari masa depan Timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini diharapkan bisa berjalan lancar, sehingga Jonathans bisa segera bergabung dengan tim menjelang kualifikasi Piala Dunia. Meski Jonathans memiliki latar belakang sepak bola Eropa yang kuat, adaptasi ke lingkungan sepak bola Asia bukan tanpa tantangan. Gaya permainan, kondisi cuaca, dan ekspektasi publik yang tinggi bisa menjadi faktor yang mempengaruhi performa seorang pemain naturalisasi. Namun, dengan bimbingan dan dukungan yang tepat dari pelatih serta rekan-rekan setimnya, tantangan ini diharapkan bisa dilalui dengan baik. Shin Tae-yong menegaskan pentingnya memberikan waktu dan ruang bagi Jonathans untuk beradaptasi. Kami paham bahwa datang dari Eropa ke Asia adalah perubahan besar, baik dari segi kultur maupun gaya permainan. Kami akan memberikan dukungan penuh kepada Jonathans, dan yang terpenting adalah dia bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang pembuktian bagi Timnas Indonesia. Dengan semakin kuatnya lawan-lawan yang dihadapi, persiapan yang matang menjadi kunci. Kehadiran David Jonathans diharapkan dapat memperkokoh lini belakang Timnas Indonesia, yang seringkali menjadi titik kritis dalam pertandingan-pertandingan penting.
Selama beberapa bulan terakhir, Shin Tae-yong dan timnya telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menggelar pemusatan latihan dan uji coba internasional. Penekanan diberikan pada penguatan mental, peningkatan taktik, dan tentunya, pembentukan kerjasama tim yang solid. Kami fokus pada setiap aspek permainan. Dengan tambahan pemain-pemain baru seperti Jonathan Hans, kami yakin bisa meningkatkan performa tim dan bersaing di level tertinggi, ungkap Shin Tae-yong. Berita mengenai kemungkinan naturalisasi David Jonathan Hans disambut dengan antusiasme besar oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa langkah ini bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih kompetitif di Asia. Dengan semakin dekatnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia terus berupaya memperkuat diri. Naturalisasi David Jonathan Hans menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI dan Shin Tae-yong untuk menambah kekuatan di lini belakang. Jika proses ini berjalan lancar, Jonathan Hans diharapkan bisa menjadi pemain kunci yang membantu Indonesia meraih hasil positif di kualifikasi dan membawa timnas Garuda semakin dekat dengan impian tampil di Piala Dunia. Meskipun tantangan besar menanti, baik dalam proses adaptasi maupun menghadapi lawan-lawan tangguh, kehadiran pemain-pemain muda berbakat seperti David Jonathan Hans memberikan harapan baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, timnas Indonesia siap untuk mengejar prestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Mari kita dukung perjuangan Garuda dan bersiap untuk menyaksikan aksi-aksi gemilang mereka di lapangan. Timnas Indonesia berburu amunisi baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, Daan Rots, striker muda Belanda, jadi incaran Shin Tae-yong. Dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia terus mencari amunisi baru untuk memperkuat skuadnya. Shin Tae-yong, pelatih kepala Timnas Indonesia, kini mengincar seorang striker muda berbakat asal Belanda, Daan Rots. Pemain yang saat ini memperkuat FC Twente di Eredivisie itu dianggap sebagai calon kuat untuk menambah daya serang timnas Garuda. Daan Rots lahir pada 25 Juli 2001 di Groenlo, Belanda. Meskipun masih muda, ia telah menunjukkan potensi besar sebagai striker. Rots memulai karir sepak bola profesionalnya di Akademi FC Twente, salah satu klub terkenal di Belanda. Setelah melewati berbagai level usia, ia akhirnya dipromosikan ke tim utama FC Twente pada musim 2020 hingga 2021. Dikenal sebagai pemain yang cepat dan memiliki insting gol yang tajam, Rots seringkali diposisikan sebagai penyerang sayap atau striker tengah. Kemampuan Rots dalam duel 1 lawan 1 dan kecepatan lari yang mengagumkan membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Dalam beberapa musim terakhir, Rots telah menunjukkan perkembangan signifikan, menarik perhatian banyak klub dan pelatih, termasuk Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang cermat dalam memilih pemain untuk memperkuat skuadnya. Pemilihan Daan Rots sebagai target naturalisasi bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, timnas Indonesia menunjukkan peningkatan di berbagai aspek permainan, namun lini depan masih dianggap perlu perbaikan. Keterbatasan dalam mencetak gol, terutama melawan tim-tim kuat, menjadi perhatian serius bagi Shin Tae-yong. Daan Rots, dengan usianya yang masih muda, dinilai memiliki potensi jangka panjang untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong melihat Rots sebagai pemain yang bisa memberikan variasi dalam serangan timnas, baik dari sisi sayap maupun melalui penempatan posisinya sebagai penyerang tengah. Rots adalah pemain muda yang memiliki potensi besar. Dia memiliki kecepatan, visi bermain, dan naluri mencetak gol yang sangat kami butuhkan. Saya percaya dia bisa menjadi bagian penting dari tim ini, kata Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah menyusun rencana untuk memulai proses naturalisasi Daan Rots. PSSI bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat proses ini. Pengurus PSSI menyatakan bahwa naturalisasi Rots merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tim nasional dalam menghadapi tantangan di tingkat internasional. Proses ini tentu tidak mudah. Selain harus memenuhi persyaratan administrasi, Daan Rots juga harus bersedia berkomitmen untuk bermain bagi timnas Indonesia dalam jangka panjang.
Meskipun demikian, dari beberapa laporan media Belanda, Rots disebutkan tertarik dengan prospek bermain di Asia dan memperkuat timnas Indonesia. Ini menjadi sinyal positif bagi PSSI dan seluruh pendukung sepak bola Indonesia. Kehadiran Daan Rots di timnas Indonesia tentunya diharapkan dapat membawa angin segar, terutama dalam aspek serangan. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Adaptasi budaya dan gaya permainan di Asia tentu menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan. Selain itu, tekanan dari publik yang berharap banyak dari Rots juga bisa menjadi beban tersendiri bagi pemain muda ini. Shin Tae-yong memahami tantangan ini dan menegaskan pentingnya memberikan dukungan penuh kepada Rots jika proses naturalisasinya berhasil. Adaptasi adalah kunci. Kami akan membantu Rots beradaptasi dengan cepat, baik dalam hal teknik maupun budaya. Yang terpenting adalah bagaimana dia bisa bermain sesuai dengan filosofi tim, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, kehadiran Rots diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia lainnya. PSSI juga berharap bahwa dengan masuknya pemain-pemain muda berbakat seperti Rots, timnas Indonesia bisa mulai menembus prestasi yang lebih tinggi, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia dan dunia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan tantangan besar bagi timnas Indonesia. Dengan masuknya Daan Rots, jika proses naturalisasi berhasil, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih kompetitif, terutama dalam hal mencetak gol. Babak ketiga kualifikasi ini akan mempertemukan Indonesia dengan tim-tim kuat dari Asia, dan performa lini depan akan menjadi salah satu faktor penentu. Selama beberapa bulan terakhir, timnas Indonesia telah menjalani berbagai persiapan, termasuk pertandingan persahabatan dan pemusatan latihan di luar negeri. Shin Tae-yong fokus pada peningkatan kualitas teknik, taktik, dan mental para pemain. Rencana untuk memasukkan pemain-pemain naturalisasi seperti Daan Rots merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat skuad dan menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi ini. Kabar tentang kemungkinan naturalisasi Daan Rots telah memicu antusiasme di kalangan pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang melihat langkah ini sebagai langkah maju dalam upaya membangun tim nasional yang lebih kuat dan kompetitif. Media sosial dipenuhi dengan diskusi dan dukungan bagi Rots untuk segera bergabung dengan timnas Garuda. Pencarian amunisi baru oleh timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 semakin intens dengan masuknya Daan Rots sebagai incaran utama. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Rots diharapkan dapat menjadi ujung tombak baru yang mampu mengangkat performa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, timnas Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk meraih sukses di kualifikasi dan membawa nama Indonesia lebih jauh di kancah sepak bola dunia. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, namun dengan pemain-pemain berkualitas dan strategi yang tepat, harapan untuk mencapai prestasi terbaik kini semakin nyata. Ula Romeni dapat restu dari klubnya, dikabarkan bakal dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia kembali mendapatkan kabar gembira menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Terhaar Romeni, penyerang muda berbakat yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen, dikabarkan telah mendapatkan restu dari klubnya untuk menjalani proses naturalisasi. Langkah ini diyakini akan memberikan dorongan signifikan bagi timnas Indonesia dalam persiapan mereka menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi yang semakin dekat. Ula Romeni, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, telah menjadi salah satu talenta muda yang mencuri perhatian di kompetisi sepak bola Belanda. Dengan usia yang masih muda, ia sudah menunjukkan potensi besar sebagai seorang striker yang tajam dan kreatif. Keputusan NEC Nijmegen untuk memberikan restu pada proses naturalisasinya menunjukkan betapa besar dukungan klub terhadap ambisi Romeni untuk berkontribusi bagi timnas Indonesia. Restu yang diberikan oleh NEC Nijmegen kepada Ula Romeni untuk menjalani proses naturalisasi adalah langkah yang sangat berarti bagi karir pemain muda ini. Klub asal Belanda tersebut telah melihat potensi besar dalam diri Romeni dan memahami keinginannya untuk membela negara leluhurnya.
NEC Nijmegen bahkan dikabarkan telah berkomunikasi dengan PSSI untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar tanpa mengganggu perkembangan karir Romeni di Eropa. PSSI bekerja sama erat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, tengah menyelesaikan berbagai persyaratan administratif yang diperlukan. Jika tidak ada kendala berarti, Romeni akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia dan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat krusial. Kabar mengenai potensi naturalisasi Ula Romeni disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Para penggemar menyambut positif langkah ini, dengan harapan bahwa kehadiran Romeni akan menambah ketajaman di lini depan timnas Indonesia yang selama ini kerap kali menjadi sorotan. Ekspektasi tinggi pun disematkan kepada Romeni untuk bisa membawa perubahan signifikan dalam cara timnas Indonesia bermain, terutama dalam hal mencetak gol. Di media sosial, perbincangan tentang Romeni dan potensinya untuk timnas Indonesia terus berkembang. Banyak yang optimis bahwa Romeni bisa menjadi solusi bagi masalah ketajaman lini depan yang seringkali menjadi tantangan besar bagi timnas dalam turnamen internasional. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, Romeni diharapkan bisa membawa mentalitas pemenang dan kualitas permainan yang lebih tinggi ke dalam skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga turut memberikan komentarnya mengenai kabar ini. Dalam sebuah wawancara, Shin menyebut Romeni sebagai pemain dengan potensi luar biasa yang bisa membawa perubahan nyata di lini serang timnas. Menurut Shin, kehadiran Romeni akan memberikan opsi taktis yang lebih banyak dan memungkinkan timnas Indonesia untuk bermain lebih fleksibel, baik dalam serangan balik cepat maupun dalam membongkar pertahanan lawan yang solid. Ula Romeni lahir dan besar di Belanda, dan sejak usia dini telah menunjukkan bakat luar biasa di dunia sepak bola. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi Vitesse Arnhem, sebelum akhirnya bergabung dengan NEC Nijmegen. Di klub-klub ini, Romeni terus berkembang dan memperlihatkan bakatnya sebagai seorang penyerang yang produktif. Romeni dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan finishing yang tajam dan cerdas dalam memposisikan diri di kotak penalti. Dengan tinggi badan yang ideal dan kecepatan yang memadai, ia seringkali menjadi ancaman bagi pertahanan lawan, baik melalui serangan udara maupun penetrasi langsung ke dalam kotak penalti. Selain itu, Romeni juga memiliki visi bermain yang baik, memungkinkan dia untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya di lapangan. Di musim emasnya bersama NEC Nijmegen, Ula Romeni telah menjadi salah satu pemain kunci tim dengan mencetak sejumlah gol penting yang membantu klub tersebut bersaing di papan atas liga. Performa impresifnya di liga membuatnya menjadi salah satu prospek muda yang paling diperhitungkan di Belanda, dan hal ini juga meningkatkan minat berbagai klub besar Eropa yang mengincar tanda tangannya. Dengan semakin dekatnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sedang melakukan persiapan yang intensif. Tantangan di babak ini jauh lebih berat, dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas dan pengalaman internasional yang lebih tinggi. Kehadiran Ula Romeni diharapkan bisa menjadi senjata rahasia bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut, terutama dalam hal mencetak gol dan memanfaatkan setiap peluang yang ada di lapangan. Jika proses naturalisasi Romeni berjalan lancar dan selesai tepat waktu, ia akan segera bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memanfaatkan kemampuan Romeni dalam skema serangan timnas, baik sebagai penyerang utama maupun sebagai pemain sayap yang bisa memberikan variasi serangan dari berbagai sisi. Naturalisasi Ula Romeni merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan kehadiran pemain muda berbakat ini, timnas Indonesia diharapkan dapat lebih kompetitif, tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia tetapi juga di turnamen internasional lainnya. Pengalaman Romeni bermain di kompetisi Eropa juga dianggap sebagai nilai tambah yang bisa mengangkat kualitas keseluruhan tim. Bagi Ula Romeni sendiri, kesempatan untuk membela timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar. Ia menyadari bahwa ekspektasi yang diberikan kepadanya sangat tinggi, namun ia juga bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi negara leluhurnya. Dengan mentalitas pemenang dan dedikasi tinggi, Romeni siap untuk menjadi bagian penting dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Kabar mengenai restu dari NEC Nijmegen dan rencana naturalisasi Ula Romeni memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia.
Publik dan penggemar sepak bola tanah air kini menantikan debut pemain muda ini di lapangan hijau dengan harapan besar. Apakah Romeni akan mampu memberikan dampak signifikan dan menjadi andalan baru di lini serang skuad Garuda? Kita tunggu aksinya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rodz dapat restu dari FC Twente, dikabarkan bakal dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rodz, winger muda berbakat yang bermain untuk FC Twente di Eredivisie, dikabarkan siap dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Restu dari FC Twente menjadi langkah awal yang sangat penting bagi proses ini, yang diharapkan dapat memberikan tambahan amunisi bagi skuad Garuda dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang. Daan Rodz, yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya, telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa musim terakhir di kompetisi Eropa. Pemain berusia 22 tahun ini dikenal dengan kecepatan, kemampuan dribbling, dan ketajamannya di depan gawang. Dengan posisinya sebagai winger, Rodz dianggap sebagai aset berharga yang dapat memberikan dimensi baru dalam serangan timnas Indonesia. Daan Rodz dilaporkan telah mendapatkan restu dari manajemen FC Twente untuk melanjutkan proses naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Restu ini menjadi bukti dukungan penuh klubnya terhadap ambisi pribadi Rodz untuk membela negara leluhurnya. FC Twente, yang selama ini menjadi rumah bagi pengembangan karir Rodz, mengakui pentingnya langkah ini bagi masa depan pemain muda mereka dan tidak menghalangi proses tersebut. PSSI, bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, tengah menyelesaikan berbagai persyaratan administratif yang diperlukan. Jika tidak ada halangan berarti, Rodz akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat timnas dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar tentang rencana naturalisasi Daan Rodz mendapat sambutan hangat dari publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar yang berharap kehadiran Rodz akan memberikan variasi dan daya serang yang lebih tajam di sisi sayap timnas Indonesia. Kecepatan dan keterampilan individu Rodz diharapkan dapat menambah opsi bagi pelatih Shin Tae-yong dalam merancang strategi menyerang yang lebih dinamis. Di media sosial, perbincangan mengenai potensi kontribusi Rodz untuk timnas Indonesia terus berkembang. Para penggemar mengungkapkan optimisme mereka, menyebutkan bahwa kehadiran Rodz bisa menjadi kunci bagi timnas untuk menembus pertahanan lawan, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial di kualifikasi. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie, Rodz dianggap sudah memiliki mentalitas dan kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di level internasional. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa wawancara sebelumnya, juga telah mengungkapkan ketertarikannya pada pemain muda ini. Daan Rodz adalah tipe pemain yang bisa memberikan kejutan di lapangan. Dia cepat, cerdas, dan memiliki kemampuan individu yang bisa membuat perbedaan di pertandingan. Saya yakin dia akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi tim kami, ujar Shin Tae-yong. Daan Rodz lahir di Belanda dan menghabiskan masa kecilnya dengan berlatih di akademi sepak bola lokal. Bakatnya sudah terlihat sejak usia muda, dan ia dengan cepat menembus tim utama FC Twente. Dalam beberapa musim terakhir, Rodz telah menjadi salah satu pemain andalan di timnya, dengan penampilan yang konsisten di Eredivisie. Sebagai winger, Rodz dikenal dengan kemampuan olah bolanya yang luar biasa. Ia seringkali menjadi mimpi buruk bagi bek lawan dengan kecepatan dan kelincahannya dalam menggiring bola. Selain itu, Rodz juga memiliki visi bermain yang baik, seringkali menciptakan peluang berbahaya dengan umpan-umpan presisi dan keputusan cepat di depan gawang. Karir Rodz di Eredivisie semakin bersinar dengan mencatatkan sejumlah gol dan assist penting yang membantu FC Twente bersaing di papan atas liga. Daan Rodz juga dikenal sebagai pemain yang memiliki etos kerja tinggi, baik dalam sesi latihan maupun di pertandingan. Komitmennya untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di setiap kesempatan membuatnya menjadi salah satu prospek muda paling menjanjikan di sepak bola Belanda. Dengan semakin dekatnya jadwal round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sedang melakukan persiapan intensif. Tantangan di babak ini jauh lebih berat, dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas tinggi dan pengalaman internasional.
Kehadiran Daan Rhodes diharapkan dapat memberikan suntikan energi baru di lini serang timnas, terutama dalam mengeksploitasi sisi sayap dan memanfaatkan peluang dari situasi bola mati. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Rhodes akan segera bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini. Pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memanfaatkan kecepatan dan keterampilan Rhodes untuk mengembangkan strategi serangan balik yang cepat dan efektif, sekaligus meningkatkan intensitas permainan di sepertiga akhir lapangan. Naturalisasi Daan Rhodes adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di pentas internasional. Kehadiran pemain muda berbakat ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi ambisi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Rhodes diprediksi bisa menjadi salah satu pemain kunci yang mampu membawa perubahan dalam gaya permainan timnas. Bagi Daan Rhodes sendiri, kesempatan untuk membela timnas Indonesia merupakan kehormatan besar. Ia menyadari ekspektasi tinggi yang menyertainya, namun juga bertekad untuk memberikan kontribusi terbaik bagi tanah leluhurnya. Semua mata kini tertuju pada Rhodes, menantikan apakah ia bisa menjadi pemain yang mampu menginspirasi dan membawa Indonesia menuju kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Kabar mengenai restu dari FC Twente dan rencana naturalisasi Daan Rhodes menambah semangat baru di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Publik kini menantikan debut pemain muda ini di lapangan hijau dengan harapan besar. Apakah Rhodes akan mampu memberikan dampak signifikan dan menjadi andalan baru di lini serang skuad Garuda? Kita tunggu aksinya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026.